saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mengalami kemunduran disebabkan beberapa alasan, antara lain adalah 1. Penyelewengan Pancasila dan kekuasaan. 2. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tengah pemerintahan. 3. Oversentralisasi pembangunan. 4. Pemilu yang dianggap curang karena selalu dimenangkan oleh partai golongan karya. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis ekonomi, di mana harga sembako mahal, BBM mahal. Puncaknya pada kurs rupiah dengan dolar yang meroket. Setelah itu, pemerintahan Orde Baru mulai retak karena pemerintahan mengabaikan kemampuan unsur masyarakat dan bangsa. Hal tersebut membuat perilaku yang tidak wajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Maka dari itu terjadi reformasi pada tahun 1998. Masyarakat yang saat itu telah kehilangan kepercayaan menuntut perbaikan dan perubahan di berbagai bidang. Salah satunya bidang politik, yang secara eksplisit menuntut ruang kebebasan berekspresi dan beraspirasi di tengah dinamika kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zara Malia Umbara dari jurusan Psikologi UIN Malang tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan mengenai urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah yang pertama, memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Yang kedua, menambah wawasan dan pemahaman mengenai apa sih pentingnya partisipasi masyarakat untuk kebijakan publik di Indonesia. Nah, setelah mengamati beberapa video mengenai latar belakang reformasi, tentu muncul banyak pertanyaan. Mengapa masyarakat sangat menuntut? Mengapa masyarakat sangat mendesak ruang kebebasan untuk beraspirasi, berekspresi, dan menuangkan segala gagasannya untuk pemerintahan Indonesia? Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu partisipasi masyarakat, apa itu kebijakan publik, dan apa hubungannya partisipasi masyarakat dengan sila keempat. Setelah itu, kita akan mempelajari apa sih pentingnya partisipasi masyarakat untuk kebijakan publik dan apa saja bentuk-bentuknya, sehingga kita bisa mengimplementasikannya dalam keseharian. Menurut Made Perdata, partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara aktif, baik secara emosi, fisik, dan mental dalam suatu kegiatan dengan menggunakan segala kemampuannya untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatan tersebut. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat. Jadi, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik adalah keterlibatan individu secara aktif dan secara sukarela untuk berkontribusi dalam serangkaian keputusan yang ditentukan oleh sekelompok atau yang di sini pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tertentu di suatu daerah. Pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti yang dikedepankan adalah prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Jadi, partisipasi masyarakat ini adalah implementasi sila keempat yang menjadikan negara Indonesia itu negara yang demokrasi dan suatu usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan dan negara yang selaras dengan cita-cita bangsa agar pemerintahan berjalan secara adil, terbuka, dan demokratis. Mengenai partisipasi masyarakat, hal itu telah diatur di Undang-Undang Negara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Dalam pasal 53 secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda. Partisipasi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Sesungguhnya, penyusunan kebijakan publik sejak awal harus melibatkan peran serta masyarakat secara bersama-sama agar menentukan arah kebijakan sehingga melahirkan suatu kebijakan yang adil dan demokratis. Pembuat kebijakan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara partisipatif seperti itu akan melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Keputusan pemerintah yang mencerminkan keputusan rakyat akan mendorong terjadinya suatu sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam kebijakan publik, dimulai dari perencanaan, agar menciptakan kebijakan dan peraturan yang selaras dengan cita-cita bangsa. Sundareningrum tahun 2010 mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya. Yang pertama, partisipasi langsung yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, dan mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Yang kedua, partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain. Lebih rinci, Cohen dan Uphoff tahun 2011 membedakan partisipasi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Jadi, setelah kita mempelajari apa itu pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan mengetahui definisi masing-masing, mengetahui korelasi masing-masing, kita seharusnya dapat mengimplementasikannya keseharian. Karena keterlibatan secara aktif dari individu baik secara mental dan fisik langsung atau tidak langsung itu sangat diperlukan dan sangat berdampak pada rangkaian keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keterlibatan kita, keterlibatan masyarakat Indonesia terhadap kebijakan adalah suatu implementasi sila keempat untuk mewujudkan negara yang adil dan demokrasi yang selaras dengan cita-cita bangsa dan harapan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.